Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun dengan cepat bergerak di antara para prajurit abadi, membawa cahaya pedang emas bersamanya, memotong kaki 30 centenarian yang datang lebih dulu. Kemudian, memegang pedang dengan badai berdarah, dia memotong kaki seorang prajurit abadi yang terkenal dengan kejam dan acuh tak acuh. Tiba-tiba, di jalan, hujan darah, dan kaki patah berdarah jatuh di jalan. Ah, tidak, kakiku, sakit. Duka mengepul seperti gelombang yang tak terlihat, menelan ratusan ribu penonton abadi. Ada gelombang bergejolak di hati mereka, meskipun mereka mendengar bahwa Tan Yun memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun telah menjadi begitu kuat dan menyeramkan. Pada saat yang sama, ada juga Li Yongchang dan Jia Lai yang terkejut. Plop, plop. Dalam sekejap mata, 30 perwira dan 300 tentara abadi yang kehilangan kaki mereka jatuh ke jalan sambil berteriak. Li Yongchang mengirimkan suara ke Jia Lai, bahkan jika kita pergi bersama, itu mungkin bukan lawan Tan Yun, ayo mundur dulu, ucap dari Li Yongchang. Jia Lai mengangguk enggan. Dalam keterkejutan kekosongan, Li Yongchang mengorbankan perahu abadi. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, kepulan kekuatan abadi melilit 330 orang yang kehilangan kaki mereka dan kaki patah yang jatuh di tanah. Kemudian 330 orang dengan kaki patah lepas landas dan mendarat di perahu abadi. Ketika Li Yongchang dan Jia Lai menyapu ke perahu abadi, Tan Yun melakukan langkah hongmeng, tiba-tiba muncul di perahu abadi, dan menusuk dada Jia Lai yang tidak curiga. Tan Yun, kamu lancang, ucap seru Jia Lai yang kehilangan tangan kanannya. Meskipun dia lolos dari pedang fatal yang menusuk hati, dadanya masih tertusuk oleh pedang Tan Yun. Mencicit, cakar tangan kiri Tan Yun mencubit leher Jia Lai, dan tangan kanannya memegang pedang, menyebabkan bilahnya bergerak perlahan di dada Jia Lai. Wajah Jia Lai memar kesakitan, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaum, kamu, apa yang kamu inginkan, ucap Jia Lai. Li Yongchang yang berada di samping Jia Lai, memutar tangan kanannya dan menunjuk Tan Yun marah dengan pedangnya, lepaskan dia, ucap Li Yongchang. Mendengar ini, Tan Yun menatap Li Yongchang dengan dingin. Li Yongchang terkejut dengan tatapan Tan Yun dan merasa ketakutan di dalam hatinya. Dia melihat niat membunuh yang tersembunyi di mata Tan Yun. Tan Yun mencubit leher Jia Lai dan mencibir, kenapa, apa lagi yang bisa kulakukan selain membunuhmu, ucap Tan Yun. Darah menyembur dari mulut Jia Lai, sementara Tan Yun mencekiknya erat-erat. Dia berkata, aku hanya datang ke sini untuk menangkapmu, kau tidak bisa membunuhku. Itu melanggar peraturan kota, ucap dari Jia Lai. Li Yongchang yang berada di samping Jia Lai, berkata dengan benar, Tan Yun, jangan menggertak orang terlalu banyak. Sebelum Li Yongchang selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Tan Yun, dan kata-kata Tan Yun selanjutnya, itu membuat Jia Lai dan Li Yongchang sangat marah sehingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka melihat Tan Yun melihat sekeliling pada ratusan ribu makhluk abadi yang sedang menonton dan bertanya, saya bertanya kepada Anda, apakah Jia Lai baru saja memberitahu saya bahwa dia ingin membunuh saya, ucap dari Tan Yun. Ratusan ribu makhluk abadi mengangguk dan berkata, yah, dia memang mengatakannya, ucap dari ratusan ribu kultivator abadi. Tan Yun mengangguk puas, menatap Jia Lai, dan berkata dengan muram, apakah kamu mendengarnya, tapi aku bukan satu-satunya yang mendengar bahwa kamu akan membunuhku, ucap Tan Yun. Jia Lai tersipu marah, Tan Yun, kamu sangat hina, apa yang aku katakan sebelumnya hanyalah kata-kata marah. Tujuanku yang sebenarnya adalah untuk menangkapmu dan kembali ke kamp militer, ucap Jia Lai. Hahaha, Tan Yun mencubit leher Jia Lai dengan tangan kiri, dan tertawa keras. Sayang sekali, saya menganggapnya serius. Oh, omong-omong, Anda mengabaikan aturan kota dan datang untuk menangkap saya, jadi mengapa Anda menyebutkan aturan kota dengan saya? Oke, maka menurut aturan kota, Anda menghadap saya di depan para abadi, lakukan. Lalu katakan di depan begitu banyak orang bahwa Anda ingin membunuh saya, kalau begitu menurut aturan kota, saya akan membunuhmu, pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Dengan suara tegas, retak. Tan Yun meremas leher Jia Lai dengan tangan kirinya.
Tepat setelah kepala yang terpenggal itu jatuh ke perahu abadi, Tan Yun mengeluarkan pedang suci Jinni dari dada mayat tanpa kepala dengan tangan kanannya, dan 12 janin Jialai dimusnahkan sebelum mereka terbang keluar dari kepala mereka. Tan Yun tiba-tiba berbalik dan menatap Li Yongchang, membuatnya mundur selangkah. "Siapa nama mayor jenderalmu?" Tan Yun berkata dengan sangat arogan, "Jika kau tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang," ucap Tan Yun. "Mayor jenderal kami bernama Duan Tiande," ucap Li Yongchang berkata dengan ngeri. "Kekuatan apa?" ucap Tan Yun berkata dengan dingin. "Dia adalah alam pemurnian tingkat keempat," ucap Li Yongchang. Kata-kata Li Yongchang membuat hati Tan Yun tenggelam. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bawakan sepatah kata kepada Duan Tiande untukku, katakan padanya bahwa bawahannya meninggalkan kamp militer, bertopeng dan ingin membunuhku, warga Suanyuan Xiancheng yang baik. Dia Duan Tiande tidak hanya bersalah karena melalaikan tugas, tetapi juga bersalah mengirim kalian untuk menangkapku," ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mengambil pedang dan memotong sepotong kain dari jubah mayat Jialai, lalu mengambil pedang dan menodai perahu abadi dengan darah, dan menulis di kain. 4 Suzen Tiange. Tan Yun meluncurkan pertempuran hidup dan mati melawan Mayor Jenderal Duan Tiande. "Hari ini, 3 bulan kemudian, Duan Tiande, kamu tidak boleh bertarung. Kamu adalah cucuku Tan Yun." Setelah menulis pernyataan perang, Tan Yun memandang Li Yongchang, tidak diragukan lagi berkata, "Berikan pernyataan perang kepada Duan Tiande. Ngomong-ngomong, katakan padanya, jangan ganggu aku lagi dalam 3 bulan. Saya terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Dan juga, bahkan jika saya membunuh Miao Wei, jika Anda ingin memeriksa saya, itu juga orang yang langsung di bawah perintah penguasa kota. Dan apa itu Duan Tiande, dia tidak memenuhi syarat sama sekali," ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melirik 330 orang yang kehilangan kaki mereka di perahu abadi, dan berkata dengan dingin, "Aku bisa membunuhmu hari ini. Alasan mengapa aku tidak melakukannya, itu karena pertempuranmu di medan perang, kakimu yang terputus dapat dengan mudah dilampirkan. Ingat, di masa depan, jika kamu berani pergi ke paviliun surgawiku di kota Sishu, kamu pasti akan mati," ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun turun dari kapal abadi, mengepalkan tinjunya dan tersenyum pada ratusan ribu penonton. "Kalian semua menyaksikan apa yang terjadi hari ini dengan mata kepala sendiri. Jika suatu hari, orang-orang dari paviliun sila akan menyelidiki, dan saya ingin Anda membuat sertifikat pribadi," ucap Tan Yun. Ratusan ribu makhluk abadi menganggukkan kepala. "Tan Yun, tunggu aku," ucap Li Yongchang. Pada saat ini, Li Yongchang meninggalkan kalimat dengan kejam, dan mengendarai perahu abadi terbaik. Setelah Li Yongchang meninggalkan perahu abadi, para kultivator abadi berkata, "Bos Tan, kemampuan Anda untuk melompati tantangan belum pernah terjadi sebelumnya. Bos Tan, kami sangat mengagumi Anda. Bos Tan, Anda adalah orang baik yang tidak takut akan kekuasaan. Tapi Bos Tan, apakah kamu sedikit gegabah? Tiande itu adalah mayor jenderal tingkat keempat dari alam pemurnian, bagaimana kamu bisa menantangnya untuk hidup dan mati?" "Ya, itu benar." Dengan suara semua orang berputar-putar di telinganya, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih Tan atas perhatianmu. Selain itu, saya memiliki berita bagus untuk diberitahukan kepadamu. Tolong bantu aku mempublisnya," ucap Tan Yun. Mendengar itu, salah satu dari mereka bertanya, "Bos Tan, beritahu saya jika Anda memiliki sesuatu, dan saya pasti akan membantu Anda," ucap orang itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, "1 bulan kemudian, di Chenxi, di kota Tiange Sishu saya akan resmi dibuka. Pada hari pembukaan, eliksir hukuman berkualitas tinggi akan dijual dengan harga 50 buah batu abadi kelas menengah," ucap Tan Yun. Mendengar ini, ratusan ribu kultivator abadi jatuh ke dalam keheningan singkat. Pria itu bertanya, "Bos Tan, ramuan hukuman macam apa yang baru saja Anda katakan Anda jual?" ucap orang itu. Tan Yun berkata dengan keras, "Ramuan hukuman yang luar biasa, ya, itu luar biasa, meskipun, di Suanyuan Xiancheng, dan bahkan di seluruh tanah yang ditinggalkan, tidak pernah ada eliksir hukuman yang luar biasa, tetapi, aku kebetulan memperbaikinya. Dalam 1 bulan, saya akan menjual setidaknya 1 juta keping sekaligus di Tiange. Pada saat itu, semua orang dipersilakan untuk datang dan bergabunglah dengan kami," ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun seperti bom yang dijatuhkan akhiri kerumunan. Ada keributan di kerumunan. "Bos Tan, bukan karena kami tidak ingin mempercayaimu,
Tetapi semua orang tahu bahwa kami, di Suanyuan Xiancheng, dan bahkan ramuan di seluruh tanah terbengkalai, tidak dapat membuat ramuan hukuman terbaik sama sekali. Ya, itu saja. Menurut Alchemy Guild langsung di bawah penguasa kota, mereka tidak bisa datang, bisakah kamu benar-benar berhasil? Menghadapi kebingungan semua orang, Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan tersenyum, semuanya, ikuti instruksi kata-kata saya, beritahu seluruh kota luar, dan kalian akan mengetahuinya dalam sebulan, ucap Tan Yun. Kemudian, setelah semua orang setuju untuk membantu Tan Yun mempublikasikan, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun. Sebelum pergi, banyak orang menyuruh Tan Yun untuk berhati-hati dan waspada terhadap pembalasan. Dari mata banyak orang abadi, Tan Yun melihat kebaikan. Setelah itu, Tan Yun dan Chu Xiaosa berbalik dan memasuki paviliun surgawi kota Sishu. Bawahan ini telah melihat Bos Tan, ucap seseorang. Begitu Tan Yun melangkah ke lobi di lantai pertama, dia melihat 10 orang alam hukuman tingkat 6, dan Xiao Yu dan Axiang membungkuk hormat kepadanya. Pada saat ini, orang-orang ini khawatir dan bersemangat. Mereka khawatir, meskipun mereka mengambil 3 kali gaji toko lain dan bekerja untuk paviliun Sishu Zentian, mereka sangat takut akan pembalasan karena Tan Yun. Yang menggerahkan mereka adalah bos mereka, Tan Yun, sangat tirani. Di antara miliaran makhluk abadi di luar kota, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Tan Yun melihat ekspresi ke-12 orang dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah teman-temanku di paviliun Sishu Zentian, dan kamu adalah orang-orang Tan Yunku, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun kembali ke lantai 6 dan memasuki lantai pertama aula abadi ruang dan waktu biji master. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Duan Tiande, 3 bulan akan menjadi kematianmu, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tidak segera berlatih. Dia harus menunggu ruang dan waktu terbaik untuk mendinginkan menara suci abadi sebelum mulai berlatih sambil menyempurnakan eliksir hukuman. Sekarang Tan Yun hanya memiliki 320.000 eliksir hukuman berkualitas tinggi di tangannya, dan dia akan memperbaiki lebih dari 1 juta eliksir hukuman berkualitas tinggi di bulan depan. Di Istana Abadi, waktu berlalu, 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan hanya 5 hari telah berlalu di luar. Selama 5 hari ini, miliaran makhluk abadi di seluruh kota luar telah mendengar bahwa paviliun surgawi kota Sishu akan menjual obat mujarab hukuman terbaik. Tidak ada keraguan bahwa obat mujarab hukuman berkualitas tinggi memiliki godaan fatal bagi makhluk abadi dari alam hukuman, dan bahkan harga batu abadi kelas menengah yang ditetapkan oleh Tan Yun, semua orang secara alami tidak memiliki pendapat. Di hati semua orang, apalagi 50 batu abadi kelas menengah, selama Anda Tan Yun memiliki ramuan hukuman terbaik, bahkan jika Anda memiliki 100 batu abadi kelas menengah, mereka akan membelinya sendiri. Apa yang membuat kota luar semakin sensasional adalah pertempuran hidup dan mati yang dikirim Tan Yun ke Mayor Jenderal Duan Tiande. Di benak kebanyakan orang, Tan Yun terlalu sombong, dan dia hanya akan menghancurkan hidupnya sendiri dengan melakukannya. Pada saat ini, Tan Yun yang berada di lantai pertama Istana Abadi, menunjukkan senyum tulus di pipinya yang tampan. Karena lantai 66 dari Menara Suci Abadi ruang waktu kelas atas di aula telah mendingin, yang berarti telah disempurnakan. Pengorbanan darah, ucap Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tangan kanannya erat-erat, memukul dadanya, dan menyemburkan seteguk darah. Kemudian, darah itu berubah menjadi kata-kata, Hong Meng Supreme, dari kehampaan. Pergi, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun memikirkannya, 4 kata dalam darah dicetak ke dalam Menara Suci Abadi yang berwarna-warni. Segera, perasaan indah menyebar ke hati Tan Yun, seolah-olah menara abadi berkualitas tinggi adalah bagian dari tubuhnya. Setelah keberhasilan pengorbanan darah, istri Tan Yun yang berkultivasi di lantai 2 dan 3 aula abadi ruang dan waktu biji master, dan 11 binatang memikirkan suara Tan Yun di benaknya, semuanya, keluar, ucap Tan Yun. Pada saat berikutnya, di depan Tan Yun sering berkedip, berubah menjadi Su Bing, Meng Yi, Yukin, Xiao, Xianer, Ruoxi, Xinying, Xian, dan lainnya. Kemudian, 8 Raja Klan, Kera Iblis Pembunuh Surga, Singa Naga Emas, Naga Iblis, dan Raja Beruang Naga Tianluo, juga muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Menara yang sangat indah, ucap Sue Zian memandangi menara suci abadi di depannya dengan ketinggian 100 meter, dan tertawa, haha ini masih lantai 66, ucap Sue Zian. Zian menatap Tan Yun.
Tan Yun menjelaskan sambil tersenyum. Ini adalah waktu dan ruang menara suci abadi terbaik. Ada 66 lantai. Setiap lantai telah dikultivasikan selama 10 tahun, dan dunia luar hanya melewati 1 hari, Anda bisa berlatih, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang bersemangat. Setelah itu, Tan Yun memberi setiap orang 12 eliksir hukuman berkualitas tinggi, dan meminta semua orang untuk mengambil eliksir dan masuk ke Immortal Saint Menara untuk berlatih. Tan Yun memasuki lantai 66 dari lantai atas, Sen Subing dan 7 istri Tan Yun lainnya berada di lantai 65, 64, 63, 62, 61, 60, dan 59. Dan Suezian, Sishi, Yingying dan 8 wanita lainnya memasuki lantai 51 ke lantai 58. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui memasuki lantai 46 sampai 50. 11 binatang memasuki lantai 35 hingga 55. Menara suci abadi ruang waktu berkualitas tinggi yang disempurnakan oleh Tan Yun terlihat hanya berukuran 100 kaki dari luar, tetapi ruang internal setiap lantai telah mencapai 10.000 kaki. Tan Yun duduk bersila, dan dalam satu pikiran, di atas gerbang menara Sen Subing, 4 karakter, Paviliun Subing, berubah. Kemudian, bagian luar gerbang menara tempat semua orang dan binatang berkultivasi ditandai. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, ada 25 hari tersisa sampai pembukaan kota Sishu Tiange. Aku harus menyempurnakan dengan kecepatan tercepat saya harus dapat memperbaiki 30.000 tungku ramuan hukuman terbaik, ucap Tan Yun. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun mengorbankan 10.000 botol tungku alkimia dan obat mujarab dalam kantong obat mujarab dari cincin abadi. Tiba-tiba Tan Yun memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Chu Xiaosa di Tiange kota Sishu, pergi ke toko lain dan belikan aku 10.000 jimat, ucap Tan Yun. Baik bos, ucap Chu Xiaosa. Di lobi di lantai pertama, Chu Xiaosa setelah berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, bos, batu abadi kita telah dihadiahkan kepada yang abadi, dan sekarang kita tidak punya uang, ucap Chu Xiaosa. Suara Tan Yun memasuki pikiran Chu Xiaosa, mari kita pinjam dari orang-orang dulu, kertas jimat sangat murah, dan membeli 10.000 jimat tidak membutuhkan banyak batu abadi, ucap Tan Yun. Setelah itu, Chu Xiaosa mengumpulkan cukup banyak batu abadi dari temannya, dan kemudian membeli 10.000 kertas jimat di pasar dan memberikannya kepada Tan Yun. Tan Yun mengangguk puas dan berkata, mulai sekarang, Anda akan menjadi penjaga toko paviliun surgawi kota Sishu, dan lantai pertama menara suci abadi ruang dan waktu berkualitas tinggi ini akan menjadi tempat Anda akan berkultivasi di masa depan, ucap Tan Yun. Ketika Chu Xia bersemangat, Tan Yun berkata lagi. Dia memberi Chu Xiaosa 12 ramuan hukuman berkualitas tinggi dan membiarkannya berlatih. Adapun bisnis toko, Tan Yun meminta Chu Xiaosa untuk mengajar Xiao Yu dan Axiang, dan membiarkan kedua saudara perempuan itu menjadi asisten tangan kanan Chu Xiaosa. Chu Xiaosa memegang 12 ramuan hukuman berkualitas tinggi di tangannya, dan dia merasa ringan ketika dia berjalan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bosnya benar-benar membuat ramuan hukuman berkualitas tinggi. Di dalam lantai 66 menara suci abadi, Tan Yun duduk bersila, didedikasikan untuk 3 tujuan. Saat dia menutup matanya dan berkultivasi, dia melepaskan kesadarannya yang abadi, menyelimuti tungku pil Wanzun, dan mulai memperbaiki 10.000 tungku eliksir hukuman pada saat yang bersamaan. Saat menyempurnakan pil hukuman abadi, Tan Yun juga menggunakan kekuatan abadi emas untuk menggambar jimat abadi dengan cara yang misterius. Dengan ranah Tan Yun, meskipun dia bisa menggambar jimat mulia abadi yang agresif, bahkan jika dia memurnikannya, dia tidak bisa menggunakannya karena ranahnya terlalu rendah. Oleh karena itu, Tan Yun bermaksud untuk memperbaiki jimat abadi yang paling agresif, yaitu jimat abadi 9 guntur pemecah surga. Setiap jimat surgawi pemecah 9 petir setara dengan pukulan penuh dari kultivator peringkat 12 biasa di alam hukuman. Tujuan pemurnian Tan Yun bukan terutama untuk menghasilkan uang, tetapi untuk tujuan lain. Dalam sekejap mata, hari ke-13 telah berlalu. Li Yongchang terbang ke barak dengan perahu abadi berkualitas tinggi. Dan sekarang Duan Tiande telah memimpin 7.000 abadi, 700 abadi, dan 10.000 tentara abadi untuk pergi bersama Jenderal Sima, salah satu dari 12 jenderal. Biasanya, butuh lebih dari sebulan untuk kembali ke kamp militer. Setelah memasuki kamp militer,
Li Yongchang buru-buru menemukan seseorang untuk mengambil kaki untuk 330 orang, sementara dia pergi ke persekutuan alkimia. Di Suanyuan Xiancheng, di Serikat Alkimia dalam kota. Dalam akordeon antik di lantai atas, Miao Jincheng menyaksikan Li Yongchang datang, dan menyapanya dengan penuh harap, apakah Tan Yun telah ditangkap di kamp militer, ucap dari Miao Jincheng. Li Yongchang menghela nafas dan memberitahu Miao Jincheng seluk-beluk masalah ini. Mendengar ini, Miao Jincheng merona karena marah. Dia sebelumnya mengira bahwa Miao Wei adalah putra yang dibunuh oleh seorang pria kuat yang diam-diam melindungi Tan Yun. Sekarang sepertinya Miao Jincheng percaya bahwa putranya dibunuh oleh Tan Yun. Dalam hatinya, karena Tan Yun dapat membunuh Jia Lai, tetua abadi, itu berarti Tan Yun memiliki kekuatan untuk membunuh putranya. Li Qianfu Xianchang, tunggu sebentar, aku akan mengundang ayah angkatku untuk datang, ucap Miao Jincheng. Setelah Miao Jincheng meninggalkan sebuah kalimat, dia buru-buru meninggalkan akot. Tidak lama kemudian, Miao Xilin, wakil presiden persekutuan alkimia, kembali bersama Miao Jincheng. Li Yongchang, lelaki tua ini sudah mendengar kabar dari Jincheng, ucap Miao Xilin. Mata keruh Miao Xilin mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun ini sangat sulit dipercaya, kita tidak boleh membiarkan dia terus tumbuh, ucap dari Miao Xilin. Li Yongchang, kamu tidak perlu khawatir tentang membunuh Tan Yun, orang tua ini akan menemukan cara untuk menyingkirkannya, ucap dari Miao Xilin. Mendengar ini, Li Yongchang mengepalkan tangannya dan berkata, Wakil Presiden, tidak perlu terburu-buru untuk membunuh Tan Yun, karena Tan Yun yang sombong dan bodoh ini, benar-benar mengirim pertempuran hidup dan mati ke mayor jenderal kita. Dalam lebih dari 2 bulan, pertempuran hidup dan mati akan dimulai, dan pada saat itu, Tan Yun pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan, ucap dari Li Yongchang. Setelah mendengar ini, senyum seperti krisan akhirnya mekar di wajah Miao Xilin. Bagus sekali, dengan kekuatan Duan Tiande, Tan Yun secara alami tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup, ucap Miao Xilin. Di samping, Miao Jincheng, mengepalkan tinjunya, menatap langit di luar jendela dengan ekspresi sedih, dan bergumam, nak, segera, kematian Tan Yun akan segera berakhir, ucap dari Miao Jincheng di dalam hatinya. Waktu berlalu dengan tenang. Besok akan menjadi waktu ketika paviliun Tian kota Tan Yun Sishu resmi dibuka. Pada saat ini, Tan Yun telah menghabiskan total 250 tahun di lantai 66 menara abadi ruang dan waktu tertinggi. Selain itu, selama lebih dari 100 tahun dia telah berkultivasi sebelumnya. Pada saat ini, roh abadi primordial ketiga telah mengembun di kolam roh. Itu berarti Tan Yun telah memasuki alam hukuman tingkat ketiga. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Tan Yun penuh dengan senyuman. Saat dia memasuki peringkat ketiga dari alam hukuman, jiwa abadinya sekuat peringkat 10 alam hukuman. Tan Yun berdiri sambil tersenyum, dan menghilang dari udara tipis dari menara dengan satu pikiran, dan muncul di jalan di luar paviliun Tiange di kota Sishu. Cahaya bulan yang cerah jatuh pada Tan Yun. Di bawah sinar bulan, sosoknya membentang sangat panjang. Tan Yun menatap langit berbintang yang luas, dan muncul di benaknya. Dalam ingatannya, orang tua dan kakeknya, ada kerinduan yang mendalam di matanya yang berbintang. Dalam waktu singkat, kerinduan di mata Tan Yun digantikan oleh kemarahan, niat membunuh, dan kebencian. Dari reinkarnasi dunia, kalian tidak akan pernah membayangkan bahwa saya tidak hanya hidup sekarang, tetapi saya juga muncul di alam abadi 9 surga Hongmeng, bukan? Tunggu, rasa sakit dan penderitaan yang saya derita, saya akan membalasnya 2 kali lipat kepada Anda. Suatu hari, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, bahkan jika kamu ingin mati, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memejamkan mata dan merasakan malam yang sunyi. Dalam 250 tahun Tan Yun berada di Menara Suci Abadi, ia berturut-turut menyempurnakan 30.000 tungku ramuan hukuman terbaik. Ada 64 per pot, dan 1,92 juta untuk 30.000 pot. Selain 319.000 yang dimiliki Tan Yun sebelumnya, Tan Yun sekarang memiliki total 220 eliksir hukuman berkualitas tinggi di tangannya, lebih dari 30.000 buah. Selain itu, Tan Yun masih memiliki 10.000 keping jimat 9 guntur pemecah surga yang ofensif dan luar biasa. Hari berikutnya, karena hari ini adalah Tiange kota Sishu, hari di mana eliksir hukuman terbaik dijual, oleh karena itu, kota-kota terluar penuh sesak dan ramai.
Ada begitu banyak orang di jalan lebar di luar paviliun Tiange di kota Sishu yang sudah meluap. Bahkan kehampaan di seluruh kota luar dipenuhi orang. Diperkirakan secara kasar setidaknya ada 800 juta makhluk abadi yang berkumpul di kota-kota luar. Apa yang mengejutkan konsisten adalah bahwa hampir semua toko yang tak terhitung jumlahnya di kota Fang ditutup dan ditangguhkan. Bos, pemilik toko, dan orang-orang dari toko-toko ini juga melepaskan kesadaran abadi dan menyelimuti Tiange kota Sishu. Bahkan di kota-kota luar, puncak paviliun di sekitarnya dan di kehampaan dipenuhi dengan kepala hitam. Pada saat ini, lebih dari 1 miliar makhluk abadi telah melepaskan kesadaran abadi mereka, mengunci paviliun surgawi kota Sishu. Satu demi satu suara berisik terdengar tanpa henti. Semua orang, Anda mengatakan bahwa Bos Tan, apakah benar-benar ada eliksir hukuman berkualitas tinggi untuk dijual? Bagaimana mungkin Bos Tan memiliki eliksir penalti untuk dijual? Hanya saja, apakah dia atau tidak, kita akan tetap ikut bersenang-senang. Jika Bos Tan tidak dapat menemukan obat mujarab hukuman berkualitas tinggi untuk dijual, kurasa itu akan menyebabkan kemarahan publik. Tidak hanya prestise yang meroket, tetapi itu juga bermanfaat bagi orang-orang abadi kita di kota luar Suanyuan Xiancheng. Penjualan obat mujarab hukuman terbaik di Tiange kota Sishu telah lama dikabarkan di luar kota, tetapi tidak ada seorang pun di dalam kota yang mengetahuinya. Mencicit. Di bawah mata orang banyak, Tan Yun melangkah keluar setelah pintu paviliun surgawi di kota Sishu dibuka, dan mengikuti di belakangnya bersama Chu Xiaosha, serta saudara perempuan Xiao Yu dan Axiang. Bos, ada begitu banyak orang, Chu Xiaosha dengan bersemangat berkata kepada Tan Yun. Nanti, kita bisa menghasilkan banyak uang, ucap Chu Xiaosha. Tan Yun tersenyum sedikit, mengangguk, dan melepaskan kesadaran abadi, menutupi semua orang menggenggam tinjunya dan berkata, semuanya, harap diam, ucap Tan Yun. Segera, kerumunan yang tidak bisa melihat tepi menjadi sunyi. Tan Yun terus mengepalkan tinjunya, dan suara nyaring terdengar jelas di telinga semua orang. Hari ini adalah hari pembukaan kota Sishu Tiange saya, terima kasih atas kebaikan semua orang, rumah saya telah menarik banyak perhatian, tentu saja, aku tidak akan membiarkan semuanya turun. Selanjutnya, Tuan Tan akan berbicara tentang detail penjualan pil. Hari ini adalah hari pembukaan, dan saya akan menjual 1 juta eliksir hukuman berkualitas tinggi dengan harga 50 batu abadi kelas menengah per pil. Setiap bulan mulai sekarang, saya akan menjual 1 juta dari mereka di paviliun Tiange kota Sishu, sehingga Anda dapat mengolah dan meningkatkan kekuatan Anda. Terus terang, bahkan jika Tan menetapkan harga satu obat mujarab hukuman kelas atas seharga 500 batu abadi kelas menengah, jangan khawatir tidak bisa menjualnya. Tentu saja, Tan masih hanya menerima 50 batu abadi kelas menengah, tujuan Tan hanya satu, untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada makhluk abadi kita di Suanyuan Xiancheng. Tan Yun berhenti sejenak, dan kemudian berkata, karena ada terlalu banyak orang, ada sedikit orang, jadi Tan telah menetapkan aturan bahwa tidak peduli siapa itu, Anda hanya dapat membeli satu persatu. Oke, sekarang semua orang ada di jalan, berbaris dalam 10 tim dan mulai membeli eliksir hukuman terbaik. Begitu jumlah orang dalam antrian mencapai 1 juta, orang lain akan berhenti mengantri. Ingat, saya hanya menjual 1 juta keping per bulan di kota Sishu Tiange. Oke, semuanya, berbaris, ucap Tan Yun. Di kerumunan meledak, bergegas berbaris, dan setelah beberapa saat, 10 naga panjang berbentuk manusia berbaris di jalan di luar paviliun Tiange di kota Sishu. Para abadi yang tidak sejalan masih tidak pergi, dan mereka semua berharap untuk melepaskan kesadaran abadi mereka dan menyelimuti Tan Yun. Tan Yun memperkenalkan kepada orang banyak, semuanya, mulai sekarang, penjaga toko kota Sishu saya adalah Chu Xiaosha. Sekarang kita memiliki penjaga toko Chu untuk mulai menjual pil obat kepada semua orang, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, sebuah suara memekakkan telinga terdengar dari kerumunan sorak-sorai. Chu Xia tersenyum dan menatap Xiao Yu dan Axiang, nanti, kamu akan bertanggung jawab untuk menghitung batu abadi, ucap Chu Xiaosha. Iya, kedua saudara perempuan itu mengangguk. Tan Yun berkata kepada Chu Xiaosha, 2 bulan kemudian, saya akan melawan Duan Tiande dengan tegas, jadi saya akan mundur, selama retret, saya akan terus memperbaiki eliksir hukuman, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun membalik tangan kanannya, cincin abadi muncul, menyerahkannya kepada Chu Xiaosha, dan mendesak,
ada lebih dari 2.239.000 eliksir hukuman berkualitas tinggi di dalamnya, dan aku akan memberikannya kepadamu setelah aku memperbaiki eliksir hukuman lainnya, ucap Tanyub. Tan Yun membalik tangan kanannya, perisai aula muncul di tangannya, dan memberikannya kepada Chu Xiaosa. Ini adalah ruang peri ruang waktu biji sesawi terbaik yang dipinjam dari kantor pusat toko. Anda ingat untuk mengembalikannya ke manajer Zhang, dan terima kasih untuk saya tepat waktu. Setelah mengembalikannya kepadanya, Anda dapat berbicara dengan pemilik toko yang menjual kertas jimat di pasar, dan meminta mereka untuk memasok kami dengan jimat itu setiap bulan, semakin banyak, semakin baik, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, cincin abadi melintas, dan 11 ramuan jernih muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Chu Xiaosa. Ramuan ini, juga berikan Zhang Yihan, tingkatkan kultivasi dia sangat membantu, ucap Tan Yun. Ketika Chu Xiaosa hendak bertanya pada Tan Yun tentang pil, Tan Yun berbalik. Tan Yun telah berbalik dan memasuki paviliun surgawi kota Sishu, langsung menuju kamar di lantai 6, dan memasuki lantai 66 dari menara suci abadi waktu dan ruang tertinggi. Setelah masuk, Tan Yun duduk bersila, meramu pil sambil berlatih, berharap untuk naik ke peringkat keempat alam hukuman sesegera mungkin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.